Inilah yang terjadi jika hukum ditegakkan tapi kemanusiaan tetap jadi prioritas. Bisa dicontoh nih buat negara yang memenjarakan seorang nenek gara-gara nyolong kayu. Ini adalah kisah seorang polisi negara bagian Tarrant, Alabama, William Stacy. Ia menangkap seorang ibu dan nenek bernama Helen Johnson yang kedapatan mencuri 5 buah telur dari toko Dollar General di dekat rumahnya karena sudah 2 hari kelaparan. Ia datang ke toko, mengambil satu paket telur berisi 5 biji dengan uang $1,25, tapi uangnya kurang 50 sen dan memutuskan untuk mencuri telur tersebut. Dia ketahuan penjaga toko yang langsung memanggil petugas polisi yang berjaga. Helen dihentikan oleh polisi bernama William yang sudah berdiskusi dengan penjaga toko. Bukannya ditangkap dan dipenjara, sang polisi malah ngasih sekotak telur, tapi Helen diminta untuk berjanji tidak akan mencuri lagi. Keesokan harinya, polisi tersebut malah mengirimkan 2 truk stok makanan untuk Helen yang membuat rumah kecilnya penuh sesak. Hal ini jadi berita besar di Tarrant dan polisi tersebut dapat banyak sumbangan dari masyarakat untuk membantu Helen dengan hidupnya, berupa uang, makanan, dan pakaian. Petugas kepolisian akhirnya mendirikan penggalangan dana di People's First Federal Credit Union di Fort Avenue, Tarrant, dan Helen akan menerima cek tunjangan sosial sebesar $120 per bulannya. Hal ini sangat kontras dengan yang terjadi di negara Indonesia yang terkenal ramah manusianya, malah memenjarakan nenek Asyani gara-gara mencuri kayu. Pada 2015, nenek Asyani dari Situbondo, Jawa Timur, divonis bersalah karena mencuri kayu jati. Pengadilan Negeri Situbondo menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan, serta denda 500 juta subsidi 1 hari kurungan. Kasus ini menjadi sorotan nasional karena hukuman yang dijatuhkan dianggap tidak proporsional dengan nilai kayu yang dicuri, yaitu sekitar 50.000. Sedangkan tersangka korupsi Budi Silvana dihukum hanya 4 tahun penjara dan denda 100 juta subsidi 2 bulan kurungan, padahal korupsi APD COVID-19 merugikan negara 319 miliar. Emang ya, negara kalau mentalnya miskin bukan cuma masyarakatnya, aparat sampai pejabatnya juga mental miskin. Masyarakatnya gampang disuap tiap serangan fajar, pejabatnya pun lebih parah. Kayak gini kok mimpi bebas korupsi, tidurnya kelamaan bos.